Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Bunga dengan NIM 212042410003. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Perancis di FBSB dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kepemimpinan. Sebelumnya, pengertian kepemimpinan itu adalah kemampuan seseorang atau kemampuan dalam diri manusia untuk mengarahkan, mempengaruhi, dan menginspirasi orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Dan seorang pemimpin itu tidak hanya memberikan instruksi saja, tetapi juga dapat menjadi panutan bagi orang lain dan dapat memberikan motivasi kepada timnya atau kepada kelompoknya. Nah, kepemimpinan sendiri itu dapat ditemukan di berbagai bidang, seperti bidang bisnis, politik, F&B, sosial, di organisasi seperti itu, atau di organisasi hiburan. Masih banyak, jadi di setiap aspek kehidupan itu pasti ada yang namanya kepemimpinan yang bisa ditemukan dalam diri seseorang. Nah, setiap orang itu juga pasti memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda tergantung kepada situasi dan juga karakteristik individu seperti itu. Banyak faktor-faktor pendukung kepemimpinan itu biasanya dipengaruhi oleh visi misi yang jelas, kemampuan komunikasi dari pemimpin tersebut yang baik, lalu ada bisa membangun kepercayaan tim, dan pemimpin yang dapat mengambil keputusan dengan baik itu juga salah satu faktor pendukung. Dan tak lupa juga, salah satu pemimpin yang baik itu juga dapat memotivasi atau menginspirasi timnya agar dia itu lebih semangat dalam bekerja. Dan ada juga selain faktor pendukung, itu ada juga faktor penghambat dalam kepemimpinan, dalam efektivitas kepemimpinan. Bisa adanya kurangnya komunikasi, kurangnya kepercayaan dari tim, tidak konsisten dalam pengambilan keputusan, atau misal seperti hari ini dia ngomong A, hari besoknya ngomong B, dan seterusnya beda-beda seperti itu. Lalu juga faktor penghambat lainnya itu bisa saja ada kurangnya empati dalam dan kepedulian dalam diri pemimpin seperti itu. Nah, atau bisa juga itu pemimpin yang otoriter, yang mana dia itu tidak bisa membuat lingkungan kerja menjadi lebih harmonis, jadi dia tidak mau mendengarkan saran dari orang lain. Lalu banyak sekali aspek-aspek dalam kepemimpinan yang bisa bisa menjadi pendukung, seperti itu bisa menjadi pendukung. Itu seperti aspek dari personality pemimpin tersebut, aspek dari kecerdasan emosional dari pemimpin, aspek moral dan etika juga, itu juga termasuk dalam aspek-aspek tersebut. Lalu menurut saya, aspek memotivasi dan memberi pengaruh terhadap timnya itu adalah salah satu hal yang harus dilakukan, karena pembentukan motivasi untuk tim itu sangatlah penting, karena itu dapat mempengaruhi kinerja dari rekan-rekan timnya seperti itu. Kita mengambil studi kasus kepemimpinan di dunia hiburan. Ini studi kasus dari leader salah satu boyband terkenal di Korea, yaitu EXO. EXO ini memiliki leader atau pemimpin yang bernama Suho. Dan kepemimpinan sendiri tidak hanya di dunia politik dan lain sebagainya, tetapi juga ada di industri yang lebih kreatif seperti industri musik. Nah, salah satu contohnya yang bisa diambil adalah
Suho, leader dari grup EXO. Gimana sih cara Suho memimpin EXO dan apa tantangan yang mungkin dihadapi oleh dia dan pelajaran apa yang kira-kira bisa diambil, akan saya bahas. Jadi kepemimpinan yang tadi sudah dijelaskan itu lebih mengarahkan untuk mempengaruhi dan memotivasi anggota kelompoknya untuk mencapai tujuan bersama yang sudah disepakati seperti itu. Dan dalam sebuah grup musik seperti EXO, peran seorang leader tentunya sangat penting untuk menjaga keharmonisan tim dan memastikan bahwa setiap anggota dapat berkembang bersama. Nah, Suho sendiri itu memiliki skill komunikasi yang baik, memiliki empati dan kepedulian dalam memahami kebutuhan timnya, apa yang dibutuhkan oleh timnya. Lalu ia juga memiliki ketegasan dalam mengambil suatu keputusan besar atau suatu keputusan sepele yang itu agar diambil agar tetap grupnya berada di jalur yang benar. Lalu dia juga punya kemampuan untuk memotivasi para anggotanya yang membuat anggota timnya itu menjadi lebih semangat menghadapi tantangan di dunia hiburan Korea yang mana sangat besar dan perubahannya sangat banyak di setiap tahunnya. Lalu bagaimana cara Suho menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan ini? Itu dia lebih dikenal sebagai pemimpin yang bertanggung jawab dan berusaha menjaga kebersamaan dalam grupnya. Dia memiliki sifat kepedulian terhadap anggotanya yang dikenal sebagai sosok yang selalu memperhatikan kesejahteraan baik secara fisik maupun emosional dari anggotanya. Misal seperti salah satu anggota ada yang mengalami cedera, ia akan selalu bertanya dan menawarkan bantuan untuk anggota tersebut, dan dia juga bisa memberikan dukungan emosional kepada anggota-anggota EXO lainnya. Dan dia itu dapat tidak hanya mengomentari saja, tapi dia ini juga bisa memberikan solusi terhadap apa yang menjadi permasalahan mereka untuk menghadapi tekanan di dunia industri hiburan yang sangat ketat itu. Lalu dia sebagai Suho, sebagai leader itu tidak hanya mengalami momen-momen indah saja atau momen-momen yang baik-baik saja, tetapi banyak juga tantangan lainnya seperti adanya kepergian atau hengkangnya beberapa member, dan itu pastinya menjadi salah satu ujian besar dalam kepemimpinan Suho sebagai leader EXO, yang mana ia harus selalu menjaga moral anggotanya, menjaga mood dari anggotanya, mencari solusi bagaimana ke depannya untuk grup yang ia pimpin, bagaimana cara menenangkan para anggotanya, dan ia juga harus menguatkan anggota-anggota yang tidak hengkang, dan bagaimana agar tetap kuat untuk menjalani hari-hari setelah hengkangnya beberapa member tersebut. Dan dukungan yang diberikan Suho ini tidak hanya kepada para member EXO saja, tetapi untuk pendukung EXO juga, karena ia tetap menunjukkan profesionalisme dan tidak menunjukkan kelemahan di depan publik. Jadi sempat ada suatu berita, dan berita hengkang tersebut itu keluar, dan EXO itu sedang berada di sebuah acara, dan member lainnya sudah tidak sanggup atau sudah terlalu kecewa, sudah terlalu sedih, dan mereka memutuskan tidak naik panggung. Tetapi Suho dengan profesionalnya, ia naik panggung dan speech seperti biasa, seperti nothing happen, dan setelah itu dia berhasil untuk menyeimbangkan kerjasama grup yang baik
setelah hengkangnya beberapa member tersebut. Dari kepemimpinan Suho sendiri kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting, seperti menjadi pemimpin yang peduli, bukan hanya memberi perintah saja. Jadi kepemimpinan yang sukses itu kan bukan hanya tentang mengontrol, tetapi juga tentang memahami dan mendukung timnya, seperti itu. Baik, cukup sekian video tugas kepemimpinan. Jika ada kurang yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.